Setiap umat Tuhan yang terluka, memilih tetap tinggal dalam luka, kau gak pernah bisa pergi jauh. Engkau seperti berjalan di treadmill, gak pernah bisa pergi jauh. Dalam pelayananmu, dalam bisnismu, dalam keluargamu, gak pernah bisa pergi. Kalaupun punya sayap, gak bisa membentang. Kalaupun membentang, gak bisa terbang. Kalaupun terbang, gak bisa pergi jauh. Ujungnya gak pernah bisa pergi jauh. Yang orang lain lakukan terhadap diri kita sendiri itu bersifat eksternal. Jadi perkara-perkara eksternal itu sebenarnya kita yang memutuskan di dalam. Kita mau terluka atau tidak. Tetapi apa yang kita lakukan terhadap diri kita sendiri yang bersifat internal ini yang menentukan kita terluka parah atau tidak. Kenapa ada orang-orang yang terluka, tapi lukanya makin dalam, makin parah, makin bonyok, dan itu mengakibatkan banyak peristiwa dalam hidup kita jadi berantakan. Hubungan dengan istri jadi berantakan, hubungan dengan anak jadi berantakan, hubungan dalam pelayanan juga berantakan, dengan teman-teman bisnis juga berantakan. Kenapa? Karena memang luka. Seringkali peristiwa dari orang lain cuma 10%. Yang 90% siapa? Diri kita sendiri. Luka yang dilakukan oleh diri kita sendiri, itu yang merusak makin parah. Ibarat kata, jangan memasukkan air dalam perahu. Nanti air menghadapi ombaknya juga akan ada air. Tapi orang yang terluka, sebelum pergi, perahunya sudah dimasukin air sama dia. Terus, buat dia, perahu penuh dengan air gak masalah. Dia gak tahu bahwa perjalanan di depan, perahunya gak boleh ada air di dalamnya. Ombak di depan. Tetapi karena dia luka, maka dia ngambil air, masukin dalam perahu. Yang orang lain lakukan kepada kita bisa menjadi luka yang parah, tetapi juga menjadi luka yang sembuh. Luka yang sembuh itu penting loh, kerjanya. Tapi orang-orang yang sudah sembuh, ada satu perkara yang berbeda. Luka yang sembuh itu menjadi bekas luka. Luka itu menyakitkan, tapi bekas luka tidak menyakiti. Itu beda. Kalau orang punya luka, gak bisa memeluk siapapun. Dia memilih orang-orang yang dia peluk. Tapi orang yang punya bekas luka, dia bisa peluk siapapun. Dia tidak memilih siapapun. Dia tangannya terbuka, dia bisa peluk siapapun. Orang yang terluka, dia memilih orang yang mau disentuhnya. Tapi orang yang punya bekas luka, dia tidak akan pernah memilih, dia akan sentuh banyak. Berbeda sekali, levelnya beda. Bekas luka itu membantu orang, tapi luka yang terabaikan menjadi terinfeksi. Itu bahaya. Makanya ada banyak hubungan suami istri, gak kelihatannya receh ya, pertengkaran receh, topik-topik receh, tapi satu kali itu akan menjadi bom yang meledak dengan hebat. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Yohanes 20, 24, 29. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-muridnya yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Yesus. Tetapi Thomas berkata kepadanya, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah.
Thomas menjawab dia, "Ya, Tuhanku dan Allahku," kata Yesus kepadanya. "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Ini cerita apa? Ini cerita tentang Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus muncul, murid-muridnya bercerita kepada Thomas bahwa mereka melihat Tuhan Yesus. Si Thomas adalah orang yang harus melihat dulu baru percaya. Dia berkata, "Aku baru percaya kalau jariku ini kucucukkan ke bekas lubang paku. Dan tak jariku ini juga harus dicucukkan ke lambung Tuhan yang kena lembing. Baru aku percaya." Tapi ketika Yesus muncul, ini cerita berubah sekali. Karena Yesus datang tidak dengan luka. Walaupun dia pernah punya banyak luka waktu disalibkan. Tapi dia sembuh.